Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tren Atir Akbar, NIM 10323103. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis hukum terhadap bab 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Pada bab ini mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pilkada, mulai dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, hingga mekanisme penegakan keadilan dalam proses demokrasi lokal. Pembahasan ini penting karena kualitas demokrasi daerah sangat ditentukan oleh adanya aturan yang mampu menjamin proses pemilihan berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Melalui pilkada, masyarakat diberikan hak untuk menentukan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan daerahnya. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pilkada sering menghadapi berbagai persoalan seperti pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, hingga sengketa antar peserta pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif agar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil yang biasa kita kenal dapat terwujud secara nyata. Netralitas penyelenggara pemilu juga menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan. Kemudian ada definisi dan konsep kunci. Dalam bab 20 ini terdapat beberapa konsep utama yang perlu dipahami. Pertama adalah pelanggaran kode etik, yaitu pelanggaran terhadap norma dan prinsip moral yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang telah ditentukan dalam penyelenggaraan pilkada. Kemudian yang terakhir adalah sengketa proses, yaitu perselisihan yang timbul akibat adanya keputusan atau tindakan penyelenggara pemilu yang dianggap merugikan peserta pemilihan. Ketiga konsep ini menjadi dasar dalam memahami keseluruhan isi bab ini. Kemudian ada substansi setiap pasal. Pasal 136 sampai 141 ini membentuk kerangka hukum yang mengatur mekanisme pengawasan dan penyelesaian pelanggaran dalam pilkada. Pasal 136 menjelaskan ruang lingkup pelanggaran kode etik. Kemudian pasal 137 mengatur mekanisme penanganan pelanggaran kode etik oleh DKPP. Pasal 138 dan pasal 139 membahas pelanggaran administrasi serta kewajiban KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Kemudian pada pasal 140 dan pasal 141 memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi. Keseluruhan pasal tersebut dirancang untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam proses pilkada. Kemudian slide selanjutnya tentang pelanggaran kode etik. Pasal 136 menegaskan bahwa pelanggaran pemilu tidak hanya terkait pada aturan hukum formal, tetapi juga pada standar etika dan moral. Pelanggaran kode etik dapat berupa keberpihakan politik, manipulasi data, konflik kepentingan, atau tindakan lain yang mengurangi integritas penyelenggara pemilu. Selanjutnya pada pasal 137 memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP untuk memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik. Kehadiran DKPP sangat penting karena berfungsi sebagai penjaga integritas lembaga penyelenggara pemilu sehingga kepercayaan publik tetap terjaga.
Kemudian slide selanjutnya ada pelanggaran administrasi. Pada pelanggaran administrasi pada pasal 138 dan 139. Pasal ini mengatur mengenai pelanggaran administrasi dalam proses pilkada. Pelanggaran administrasi mencakup berbagai penyimpangan prosedural seperti kesalahan verifikasi dokumen, pelanggaran jadwal kampanye, maupun pelaksanaan tahapan pemungutan suara yang tidak sesuai aturan. Dalam hal ini, Bawaslu memiliki peran sebagai pengawas yang memberikan rekomendasi perbaikan. KPU kemudian diwajibkan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Ketentuan ini menunjukkan adanya sistem check and balance antara lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas demi menjaga validitas dan legitimasi hasil pemilihan. Kemudian selanjutnya penyelesaian sengketa proses. Penyelesaian sengketa proses terdapat pada pasal 140 dan 141. Pada pasal ini memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pilkada. Bawaslu berfungsi sebagai lembaga kuasi judisial atau kuasi peradilan yang dapat menangani perselisihan antara peserta pemilihan dan penyelenggara. Tahap pertama yang ditempuh adalah mediasi, yaitu upaya penyelesaian melalui musyawarah dan kesepakatan para pihak. Jika mediasi tidak berhasil, maka sengketa dilanjutkan melalui adjudikasi, yaitu pemeriksaan formal yang menghasilkan putusan mengikat. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum tanpa harus langsung melalui proses peradilan yang lebih panjang. Kemudian selanjutnya landasan pembentukan regulasi. Pembentukan ketentuan dalam bab 20 ini didasarkan pada 3 landasan utama. Pertama, landasan filosofis. Aturan ini bertujuan mewujudkan keadilan prosedural dan menjaga kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama demokrasi. Kemudian, landasan sosiologis. Regulasi ini hadir sebagai respon terhadap berbagai konflik dan pelanggaran yang sering muncul dalam pelaksanaan pilkada. Kemudian, landasan yuridisnya, pengaturannya berdasarkan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya pada pasal 1 ayat 3 dan pasal 22E yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang demokrasi dan berkeadilan. Kemudian selanjutnya ada beberapa rekomendasi strategis ya. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap beberapa rekomendasi yang terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, diperlukan parameter yang lebih jelas dalam membedakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik agar tidak terjadi tumpang tindih penafsiran. Dan yang kedua, independensi DKPP perlu terus diperkuat agar setiap putusannya benar-benar objektif dan bebas dari intervensi politik. Kemudian yang ketiga, koordinasi antara KPU dan Bawaslu harus semakin ditingkatkan untuk menghindari konflik kewenangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum. Kemudian yang terakhir adalah digitalisasi sistem pengawasan. Digitalisasi sistem pengawasan perlu dikembangkan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan penanganan pelanggaran. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bab 20 Undang-Undang Pilkada memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan demokrasi di tingkat daerah. Melalui pengaturan mengenai kode etik, pelanggaran administrasi, serta penyelesaian sengketa, regulasi ini berupaya memastikan bahwa setiap tahapan pilkada berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Dengan pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan pilkada dapat menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi kuat dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan saya tentang analisis hukum bab 20 tentang Undang-Undang Pilkada ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.